14 tahun 2025 yang telah terbit dan berlaku 10 Juni 2025 lalu. Nah, dalam rangka itu, selama ini usaha rakyat ini sudah ada sumber-sumber. Tapi mereka nggak punya legal, mohon maaf kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan permen ini, semuanya sudah bisa kita lakukan. Cara kerjanya adalah, Dirjen saya dan Kesehatan Migas sudah menginventarisir polanya dari bawah, dari Bupati Wali Kota ke Gubernur. Sudah menginventarisir kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat. Ini kita serahkan kepada rakyat, kepada daerah, lewat koperasi, UMKM, dan BUMD. Aturan pengelolaan lingkungan di lokasi sumur minyak rakyat akan dipandu oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan PT Pertamina Persero akan menjadi pendamping dalam implementasi jaminan keselamatan kerja dan lingkungan. Jadi tadi kami di dalam sudah menyampaikan komitmen Pertamina juga untuk mendukung inisiatif yang sangat baik ini, dan untuk Selanjutnya, Ratu Pop dunia Taylor Swift akhirnya merilis film The Official Release Party of a Showgirl awal Oktober lalu. Pada pekan perdana penayangannya, film ini langsung merangsek jadi juara top box office pekan ini. Sesuai prediksi, film Taylor Swift menjadi jawara box office domestik Amerika Utara. Film ini pun membuat Taylor Swift kembali ke nomor 1 tangga box office untuk kedua kalinya setelah film dokumenter konsernya Taylor Swift, The Eras Tour. Want to try and keep it on the feet. Look for Folger to shoot in and try and take her down. Buat menjulur dari dahi ke dagu yang juga sengaja diterapkan setelah periode pertama menstruasi. miliar. Yang diberikan kesempatan ini adalah usaha menengah. Nah, usaha menengah ini pun berdasarkan usulan rekomendasi dari daerah. Tentunya syarat dan prasyarat ini berbeda dengan yang tambang. Kalau yang migas ini sebetulnya upaya yang dilakukan oleh Kementerian SDM untuk yang awalnya ilegal mau kita legalisasi. Gubernur Jambi sekaligus Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas Al-Haris menyampaikan, hadirnya peraturan Menteri SDM tentang legalisasi pengelolaan sumber minyak rakyat ini memberikan peluang terbukanya potensi daerah. Tinggal nanti kami di daerah bagaimana menatanya dengan baik, mengawasinya dengan baik, sehingga nanti tidak ada muncul lagi sumur-sumur baru nanti. Nah, artinya jumlahnya sudah ada dari Pak Menteri, katakan tadi jumlahnya berapa, kita awasi lagi jumlahnya nanti. Kalau misalnya ada abang-abang, kita legalis. Dasar data Kementerian SDM. Chip menang. Ya pemirsa, kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi masih terasa sangat perih di dada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan jumlah pengguna transportasi umum di ibu kota meningkat 5 hingga 10% setiap tahunnya. Menurut Gubernur Pramono Anung, untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum, diperlukan perbaikan kualitas layanan kepada konsumen. Salah satunya seperti yang dilakukan PT MRT Jakarta. Konektivitas layanan transportasi umum di Jakarta pada tahun 2025 telah mencapai 91%. Namun, data terakhir dari Dinas Perhubungan menyebutkan jumlah penggunanya baru di kisaran 22,19%. Pemprov DKI Jakarta pun menargetkan peningkatan jumlah pengguna transportasi umum sebesar 5 hingga 10% setiap tahunnya. Lantas, bagaimana strategi peningkatan transportasi umum di Jakarta? Berikut liputannya. Sebagai salah satu transportasi andalan perkotaan, PT MRT Jakarta terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya dengan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya, agar semakin banyak lagi yang beralih menggunakan transportasi umum.
Setiap masukan dari masyarakat juga temuan di lapangan menjadi perhatian penuh baik dari operator maupun regulator transportasi. Kalau khususnya MRT udah cukup baik ya, dalam artian dari segi kebersihan, ketepatan waktu, dan juga armadanya juga udah bagus. Paling sedikit masukan mungkin ditambahin armadanya, karena di jam-jam tertentu kayak di jam peak hours itu masih banyak yang kayak pulang atau pergi kerja, itu kayak masih banyak yang dempet-dempetan. Mungkin karena padat ya penduduknya gitu, mungkin lebih dibanyakan aksesnya gitu, mungkin banyak transportasinya lagi, tempat duduknya mungkin, karena kayak ramai banget gitu. Menjawab kebutuhan akses dari dan menuju transportasi umum, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat dalam sesi Media Fellowship Program 2025 pada Kamis 9 Indonesia, you are. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan layanan angkutan umum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan integrasi layanan secara utuh. Jadi Oke, kalau kita lihat tetapi kita termasuk moda angkutan umum Jabodetabek. Kemudian dengan integrasi secara utuh ini, yaitu integrasi infrastruktur, kemudian integrasi layanan, integrasi rute, integrasi data, integrasi tarif, sistem pembayaran dan data dan informasi. Dengan ini kita juga secara tidak langsung memudahkan masyarakat untuk melakukan transfer antar moda. Selain soal integrasi layanan, quick respon atau respon cepat juga menjadi prioritas MRT Jakarta dalam menjawab masukan dari para pengguna transportasi umum. Dan kita juga harus kita perbaiki dan sebagainya. Kemudian berikutnya juga respon, karena komplain dan sebagainya itu harusnya standar kita itu tidak bisa lebih dari 5 menit terutama. Dari 5 menit itu harus sudah direspon. Dan itu terpusat ya, standar responnya. Itu semuanya kita perbaiki dalam satu pertemuan untuk bisa merespon publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019, ada standar pelayanan minimum bagi angkutan orang dengan moda raya terpadu atau Mass Rapid Transit yang harus dipenuhi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkap capaian standar pelayanan minimum MRT Jakarta dalam evaluasi bulanan mencapai 99,99% atau nyaris sempurna dan mencerminkan komitmen tinggi perseroan daerah tersebut dalam menjaga mutu layanan transportasi umum. Hal ini berbanding lurus dengan rata-rata jumlah keterangkutan penumpang MRT. Dengan rata-rata jumlah keterangkutan penumpang MRT pada September 2025 yang menyentuh kisaran angka 130.000 penumpang per hari. Nabila Putri, Jakarta. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
Indonesia. Dulu Abang pernah ada illegal mining di Manggarai? Nggak ada. Simak obrolan seru seputar isu ekonomi terhangat hingga pilihan saham yang paling cuan untuk dikoleksi. Jangan lewatkan Cuap-Cuap Cuan, Selasa, Rabu, dan Jumat jam 7 malam. Di CNBC Indonesia. Great little combination. Kok yang ini, Bah? Kalau tutupnya aja gitu. Ini tentu Self-sufficiency in energy. Menggugah sekaligus mengedukasi publik. Memberikan ruang bagi For the second time we're asking. Dia akan mineral alami yang seimbang, sehingga akurat rasa dingin tanpa didinginkan. Pemirsa, gempa berkekuatan 7,4 Ikuti perbincangan menarik bersama orang nomor 1 di industri otomotif. kepuasan mereka terhadap brand kita ini menjadi marketing ke konsumen-konsumen yang baru. Saksikan Autobiz setiap Selasa jam 6 sore lewat 5 menit. Live di CNBC Indonesia. CNBC Indonesia kini dapat Anda saksikan melalui siaran digital di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Caranya, sambungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote dan pilih auto scan. Jika televisi sudah memiliki DVD tuner, tekan menu di remote, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Pastikan Anda menyaksikan program-program unggulan CNBC Indonesia dengan kualitas gambar dan suara terbaik melalui siaran digital. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. AI ini betul-betul tumbuh, tentu kita harus memperkuat jaringan connectivity. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. OpenAI berencana melakukan bakar uang. Kami hadirkan perbincangan menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Sekarang the new perimeter is the application itself. Jangan lewatkan segmen khusus Take a Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Tani Pasifik mengatakan beberapa pantai di Indonesia dan negara kepulauan Pasifik dapat mengalami gelombang setinggi 1 meter. Perayaan dan kegembiraan masih mewarnai kota Gaza setelah pengumuman kejadian.